Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Amelia dengan NIM L0612411032. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tentang klasifikasi sedimen berdasarkan asal terrogeneous, biogeneous, heterogeneous, dan vulcanogeneous. Sedimen laut merupakan material padat yang mengendap di dasar laut dan berasal dari berbagai sumber seperti daratan, sisa organisme hidup, reaksi kimia, maupun aktivitas gunung api. Studi mengenal sedimen penting dilakukan karena dapat memberikan informasi tentang proses geologi, kimia, dan biologi yang terjadi di laut. Melalui pengenalan jenis-jenis sedimen, kita dapat memahami bagaimana material tersebut terbentuk, tersebar, serta peranannya dalam membentuk struktur dan ekosistem dasar laut. Adapun terrogeneous yaitu sedimen daratan. Sedimen terrogeneous berasal dari hasil pelapukan batuan di daratan yang terbawa ke laut lewat sungai, angin, gletser, atau arus laut. Jenis sedimen ini paling banyak ditemukan terutama di sekitar pantai dan muara sungai. Bentuknya biasanya berupa pasir, lempung, atau lumpur yang warnanya coklat atau abu-abu. Contohnya seperti pasir kuarsa dan lumpur sungai. Kandungan utamanya itu adalah silika, kedua aluminium, dan ketiga itu besi. Biogeneous atau sedimen biogenik organik atau sedimen biogeneous berasal dari sisa-sisa makhluk hidup laut seperti cangkang, kerangkang, dan plankton yang sudah mati lalu mengendap di dasar laut. Biasanya itu banyak ditemukan di laut dalam atau perairan dengan kehidupan laut yang padat. Komponen utamanya itu kalsium karbonat dan silika. Contohnya seperti lumpur radiolaria, lumpur globigerina, serta endapan karang dan cangkang moluska. Berdasarkan kandungannya, ada dua jenis utama, yaitu calcareous ossi dan siliceous ossi. Selanjutnya ada heterogeneous atau sedimen kimiawi. Sedimen heterogeneous terbentuk langsung dari air laut lewat proses kimia seperti pengendapan atau presipitasi saat terlarut. Hasilnya itu berupa partikel mineral berbentuk kristal dan nodul. Biasanya ditemukan di laut dalam atau perairan dengan kadar ion tinggi. Contohnya itu nodul mangan yang mengandung logam seperti mangan, besi, tembaga, dan nikel, serta endapan kalsit dan garam laut. Walau jumlahnya sedikit, sedimen jenis ini punya nilai ekonomi tinggi karena mengandung logam penting. Selanjutnya adalah vulcanogenous atau sedimen vulkanik. Sedimen vulcanogenous berasal dari material hasil letusan gunung api baik yang di darat maupun di laut. Bahan seperti abu vulkanik, batu apung, dan fragmen lava bisa terbawa oleh angin atau arus laut lalu mengendap di dasar laut. Sedimen ini umumnya berwarna abu-abu gelap, dan teksturnya kasar. Banyak ditemukan di sekitar gunung api aktif, misalnya di kawasan Indonesia bagian timur. Kandungannya didominasi oleh mineral silikat seperti feldspar,
piroksen, dan olivin. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sedimen laut terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu terigenius, biogenus, hidrogenus, dan volcanogenus. Masing-masing jenis memiliki asal dan karakteristik yang berbeda, mulai dari pelapukan, batuan darat, sisa organisme laut, hasil reaksi kimia dalam air laut, hingga material dari letusan gunung api. Keberagaman sedimen ini menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara proses geologi, biologi, dan kimia di lingkungan laut. Pemahaman terhadap klasifikasi sedimen sangat penting karena dapat membantu dalam mempelajari pembentukan dasar laut, distribusi mineral, serta kondisi ekosistem perairan. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.